Oke, kita mulai ya. Jauh di pedalaman pegunungan Jawa Barat, ada satu komunitas yang, bakal mengubah cara pandang kita semua tentang apa itu rumah. Yuk kita selami bareng-bareng kisah mereka. Coba bayangin deh, 658 tahun. Selama itu, komunitas ini ngejalanin sebuah tradisi yang bisa dibilang radikal banget. Tradisi yang benar-benar menantang konsep kita soal rumah dan stabilitas di zaman sekarang. Dan ini bukan pertanyaan tebak-tebakan loh, ini beneran kejadian. Ini realitas hidupnya Kasepuhan Cipta Gelar. Dan ya, tradisi seunik ini ada namanya. Namanya itu Ngalalakon. Dengerin ya, ini bukan sekedar pindahan rumah biasa. Bukan soal logistik. Ini tuh perjalanan spiritual. Perjalanan komunal yang dalam banget. Semuanya dipandu sama wangsit atau bisikan dari leluhur. Dan ini udah kejadian 20 kali loh, sejak abad ke-14. Jadi ya, perjalanan mereka pindah-pindah melintasi pegunungan ini udah jadi bagian inti dari sejarah mereka. Setiap kali pindah, itu artinya ada babak baru yang dimulai. Selalu dengan panduan dari leluhur. Nah, pertanyaannya, siapa coba yang bikin keputusan segede ini? Siapa yang mutusin kapan dan kemana mereka harus pindah? Jawabannya, cuma satu orang, pemimpin spiritual mereka. Pemimpin ini gelarnya Abah. Abah ini bukan cuma pemimpin adat biasa loh, perannya itu mirip raja, sekaligus jadi pembimbing spiritual tertinggi buat seluruh komunitas. Keren ya? Tapi jangan salah sangka, jadi Abah itu bukan otomatis jatuh ke anak laki-laki tertua. Nggak gitu. Pemilihannya itu lewat proses spiritual. Jadi benar-benar dipastiin orang yang terpilih itu yang dapat mandat langsung dari leluhur. Tentu aja, seorang abah meskipun dapat wangsit spiritual yang kuat, yang nggak bisa kerja sendirian dong. Nah, di belakang abah ini ada sistem pemerintahan tradisional yang, canggih banget. Lihat deh struktur ini. Mungkin sekilas kelihatannya kayak bagan organisasi di kantor modern ya, tapi jangan salah, struktur inilah yang ngejaga komunitas ini bisa bertahan ratusan tahun. Hierarkinya jelas, efektif, dan semuanya berjalan harmonis. Nah, para rorokan ini bisa dibilang adalah kabinetnya si Abah. Anggap aja mereka ini para menterinya. Masing-masing punya tugas spesifik. Ada yang ngurusin kemakmuran, terutama soal padi. Ada yang tugasnya jadi hakim buat nyelesain masalah. Sampai ada juga yang mastiin sejarah lisan mereka turun-temurun dan nggak pernah hilang. Dan semua struktur yang rumit ini, dari Abah sampai ke para rorokan, semuanya itu kerja buat satu hal, satu tujuan utama. Fondasi hidup mereka yang bisa diringkas dalam satu kata aja, padi. Dengerin filosofi ini baik-baik, karena ini kuncinya. Buat mereka, menjual padi itu berarti menjual hidupmu sendiri. Jadi padi itu bukan barang dagangan, bukan komoditas. Padi adalah, kehidupan itu sendiri. Karena mereka nggak pernah jual padi dan cuma panen setahun sekali, biar tanahnya istirahat, mereka berhasil mencapai sesuatu yang jadi impian banyak negara. Kedaulatan pangan total. Mereka punya surplus beras yang cukup buat makan lebih dari 10 tahun ke depan. Luar biasa kan? Hasil panennya ini disimpan di lumbung pribadi yang namanya lewit. Lewit ini bukan cuma tempat nyimpen beras ya. Ini ibaratnya dapurnya keluarga, sekaligus jadi simbol ketahanan pangan mereka. Jadi benar-benar sepanjang tahun itu hidup mereka berputar ngikutin siklus padi. Ada banyak banget ritual suci dan puncaknya, itu ada di festival panen raya yang super besar, namanya Seren Tahun. Oke, sekarang mungkin Anda mikir, wah ini kayaknya komunitas yang terisolasi banget ya dari dunia modern. Nah, justru disinilah ceritanya jadi makin seru. Disinilah letak jeniusnya Kasepuhan Cipta Gelar. Mereka tuh nggak anti sama modernitas, tapi juga nggak nerima gitu aja. Mereka pinter banget milih-milih teknologi. Bukan buat ngubah jati diri mereka, tapi justru sebaliknya, buat memperkuat kemandirian mereka. Contohnya nih, mereka bikin pembangkit listrik tenaga air sendiri, biar nggak bergantung sama negara. Mereka punya stasiun TV dan radio sendiri. Bahkan, mereka ngelola jaringan internet sendiri buat warganya. Ini bukti nyata kalau tradisi dan kemajuan itu nggak harus tabrakan. Justru bisa saling nguatin. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa kita, orang-orang modern ini, pelajari dari komunitas yang luar biasa ini? Di dunia yang sibuk banget nyari inovasi baru, Kasepuhan Cipta Gelar ini ngasih kita pelajaran penting. Mungkin strategi yang paling inovatif dan radikal itu justru dengan menengok ke belakang, menghormati tradisi, menjaga komunitas, dan hidup harmoni sama alam. Siapa tahu kan, masa depan berkelanjutan yang kita cari-cari sebenarnya udah mereka jalani dari dulu.